Pak Menteri, Kemenkop juga katanya ini menggandeng KPPU untuk lanjutkan kerjasama dalam mengawasi persaingan sehat antara usaha mikro dan usaha besar. Ini seperti apa Pak bentuk kerjasama yang dilakukan dan seperti apa pengawasan yang dilakukan? Ya, sebenarnya seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kemitraan usaha besar dan usaha kecil ini kan dibuka lebar. Nah, di satu sisi kita ingin ada investasi yang menggairahkan di dalam negeri karena kita juga butuh lapangan kerja, ya. Uh, tapi di sisi lain kita juga perlu memprotek wilayah-wilayah usaha yang sekarang menjadi domainnya UMKM. Nah, karena itu di dalam kemitraan ini ada dua hal, ya. Investasi usaha besar baik dari luar dari dalam negeri itu harus bermitra dengan UMKM. Nah, kedua, kita juga ingin mendorong agar UMKM kita ini juga terhubung ke rantai pasok industri nasional. Nah, di banyak negara, katakan saja Korea, China, Jepang, UMKM-nya itu kan banyak yang menjadi bagian daripada industri nasionalnya, terintegrasi internasional, yaitu misalnya membuat komponen otomotif, misalnya spare part otomotif, ya, komponen industri makanan, ya, baik itu misalnya bahan baku atau produk penolong industri furniture dan lain sebagainya, ya. Nah, kita tuh masih rendah sekali, baru 4%-an UMKM kita yang terhubung ke rantai pasok industri. Nah, karena itu maka di Undang-Undang Cipta Kerja kemitraan usaha besar dan usaha kecil itu juga dalam konteks untuk bertransformasinya UMKM kita dari produk-produk yang misalnya didominasi oleh kuliner, ya, ini masuk ke rantai pasok industri. Nah, dalam hal ini kita ingin gandeng KPPU supaya KPPU bisa menjadi wasit yang menjaga agar jangan sampai kemitraan ini justru yang besar malah mencaplok yang kecil, ya. Tapi di sisi lain UMKM perlu bermitra dengan yang besar. Karena tidak bermitra, sulit UMKM bisa tumbuh berkembang. Dari pengalaman banyak negara, termasuk Indonesia, ya, UMKM yang bermitra dengan usaha besar itulah yang banyak melahirkan UMKM yang naik kelas. Nah, tanpa itu sulit. Ya, ini saya kira penting. Dalam artian memang ini adalah upaya untuk melindungi UMKM yang masih kecil seperti itu ya Pak, tapi mereka bisa berkembang karena bermitra dengan UMKM yang lebih besar. Ya, Pak, baik. Pak Menteri, berdasarkan rasio kewirausahaan Indonesia itu masih rendah di 3,47%. Ini masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Tapi kalau kita lihat dari BPS, populasi terbesar adalah anak muda. Ini 35,5%. Memiliki hasrat besar untuk menjadi pengusaha. Namun mereka lagi-lagi ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Apakah ingin menjadi pengusaha seperti apa? Seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana yang dilakukan Kemenkop sendiri untuk meningkatkan minat para pemuda Indonesia ini untuk terjun di dunia usaha? Ya, kami lihat memang dari berbagai survei, ya, anak-anak muda sekarang yang nanti pada 2024 itu 65% populasi Indonesia itu adalah anak-anak muda, atau sekitar 174,79 juta orang itu nanti anak muda. Nah, dan anak muda ini dari berbagai survei, mereka itu sekarang
lebih ingin menjadi pengusaha ketimbang pegawai. Nah, ini saya kira satu potensi yang baik, ya, terutama juga dari anak-anak muda yang berpendidikan tinggi, untuk kita siapkan menjadi wirausaha baru yang modern. Nah, kita perlu melakukan transformasi ya dari UMKM yang tradisional ke UMKM yang modern. Jadi the future SME kita harus siapkan dari kalangan anak-anak muda yang terdidik, ya, sehingga bisa mengembangkan bisnis model yang inovatif, ya, produk-produk yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi, bukan lagi kerupuk, keripik, dodol gitu ya. Nah, ini kan selamanya kalau seperti ini ya tidak akan pernah bisa bersaing. Karena itu kita harus masuk kepada produk-produk yang berbasis kreativitas dan juga inovasi teknologi. Dan saat ini kita juga memang perlu menambah jumlah wirausaha baru. Karena kita baru 3,47%, sementara untuk menjadi negara maju itu minimum 4%. Rata-rata di negara maju jumlah wirausaha itu jumlah pengusahanya itu kan 12%. Nah, kita masih sangat rendah. Nah, karena itu maka sekarang kami akan fokus mendorong, melahirkan, mengembangkan UMKM yang punya bisnis model bagus, produknya unggul, untuk didorong naik kelas. Dan kami memberi perhatian bukan saja kepada yang existing saat ini, tapi juga kepada anak-anak muda yang punya ide-ide bisnis yang brilian yang kita support nanti lewat pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan. Saya kira Pak Presiden sekarang sudah membuat kebijakan di mana akses atau kredit perbankan untuk UMKM akan terus ditingkatkan. Saat ini baru 19,8%, nanti ini akan didorong sampai 30% di 2024. Bahkan KUR pun, ya sekarang yang maksimum sekarang baru 500 juta, akan didorong sampai ke 20 miliar. Ya, ini KUR khusus. Saya kira ini nanti bisa menjadi semacam seed capital ya untuk melahirkan wirausaha baru. Nah, kami di kementerian juga sebentar lagi akan mengeluarkan Perpres kewirausahaan ya untuk memperkuat landasan hukum, bagaimana membangun ekosistem yang memungkinkan tumbuhnya wirausaha baru yang unggul, sehingga UMKM kita bisa bersaing dengan UMKM di mana saja.